sholat. Berat untuk melakukan sholat mereka ya Rasulullah. Itu umatnya Rasulullah. Bukan meninggalkan sholat, bukan. Berat. Nih, sudah sholat duhur, sudah saatnya sholat duhur. Dia akhir-akhir sholat. Tunggu nanti baru adzan. Masih baru adzan. Menggampangkan sholat. Nanti dulu orang yang berat seperti subuh, during nyaman, pakai selimut. Kada mau bangun, padahal sudah bangun. Kada mau. Orang yang seperti itu nanti kelak di yaumul qiyamah dia melempar batu yang besar di kepalanya sendiri. Waliyahumillah. Ini orang yang berat. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? Kata Nabi, bainana wa bainal kafirin as-sholat. Yang membedakan kami dengan orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang tidak sholat, kafir. Maksudnya apa? Tidak sholat. Dia tidak sholat dengan sengaja. Bukan karena tidur, bukan. Bukan karena lupa. Orang dalam fikih meninggalkan sholat itu ada dua yang diperbolehkan. Apa? Tidur. Yang kedua lupa. Nih contoh makmum judi. Lagi senang-senangnya, tapi lupa yang dunia seperti ini kurang bagus ya. Sampai lupa waktu. Baru ingat, ya Allah belum sholat. Dia sholat, tidak ada masalah. Atau dia tertidur, tidurnya jam 3 subuh, bangun-bangun jam 7, jam 8, langsung sholat, itu tidak ada masalah. Sholat subuh, tidak ada masalah seperti itu. Daripada tidak sholat, waliyahumillah min dzalik. Orang yang tidak sholat, itu hidupnya kada bakal nyaman kada. Itu ada salah satu habaib, orang yang tidak sholat, itu kayak hantu. Dia tahu hantu, hantu tahu. Jadi orang yang nggak sholat, ada salah satu habaib bilang dia seperti hantu. Bu, kayak hantu orang yang nggak sholat tuh. Dia punya suami kalau nggak sholat kayak hantu berarti ya. Hah? Kalau maaf, kalau berhubungan badan sama hantu berarti. Maka mau bilang sholat ini sangat penting. Afdhalul amal apa? Paling pentingnya sholat ya, paling pentingnya amal itu sholat dah. Habib Abdullah beliau mengatakan sebesar-besarnya dosa adalah meninggalkan sholat. Sebesar-besarnya dosa meninggalkan sholat sudah. Nih orang berangkat haji, berangkat umroh, baik, berbuat baik sama orang banyak kayak gitu, sosialnya bagus, dia sama orang bagus, tapi meninggalkan sholat. Bagus kadang kayak gitu. Dulu zamannya Nabi Musa alaihissalam ada model yang seperti itu. Model yang seperti itu ada. Orang sosialnya baik, bagus, tapi gara-gara satu hal dia meninggalkan sholat. Dicontoh, dia orang Banjarmasin, kemudian orang yang tidak sholat tadi, padahal dia bagus sosialnya, pergi ke aluh-aluh, subhanallah. Gara-gara satu orang ini di aluh-aluh itu diadab sama Allah. Apa? Orangnya matian beratan, mati, dihukum sama Allah. Gara-gara satu orang Banjarmasin, dia cuma mampir di aluh-aluh. Itu zaman Nabi Musa, matian semuanya. Nabi Musa bertakun kepada Allah. Ya Allah, kenapa ini matian? Ya Musa, ketahuilah, ada satu orang yang dia cuma mampir di sini, di aluh-aluh, padahal dia orang Banjarmasin, ya Musa. Tetapi sebuah hukum. Kenapa? Karena gara-gara satu orang tersebut. Ini gara-gara satu orang dihukum sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia bukan orang aluh-aluh. Bagaimana dengan diri kita di rumah? Kadang istri kita nggak sholat, kadang suami kita nggak sholat, kadang anak-anak kita yang sudah balik nggak sholat, kadang pembantu kita nggak sholat. Dalam kitab Asrarul Shalah Habib Hasan bin Shalih Al-Bakar, beliau mengatakan apa? Kalau dalam suatu rumah di situ ada yang tidak sholat,
satu saja, entah itu istri kita, suami kita, atau kakek, nenek kita, anak-anak kita yang sudah balik, atau pembantu kita dalam suatu rumah kok nggak sholat, maka di situ ada 100 adab. Itu satu kali sholat saja bisa sholat. Dalam rumah tersebut ada 100 adab. 100 adabnya apa? Kadang rezekinya sempit kadang. Kenapa ya? Wajar dalam rumahnya nggak sholat. Kenapa lagi? Kadang di rumahnya anaknya nakal. Wajar, di situ ada yang nggak sholat. Kenapa? Asyadul adab. Adab yang pedih dari Allah orang yang meninggalkan sholat. Makanya kalau ada dalam rumah nggak sholat, itu panas biasanya panas. Jujurannya ada salah satu habaib walinya Allah Ta'ala, kalau dalam rumahnya seseorang itu nggak sholat, dia tahu rumahnya panasnya minta ampun. Pergi maka Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, mertuanya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan sesungguhnya dalam hadis, dalam riwayat, kalau ada dalam rumahnya, satu rumah itu ada anjing, maka doanya tertolak, malaikat gak mau masuk. Coba kalian pikir, ini anjing, bagaimana dengan seseorang yang dalam rumahnya di situ tidak ada yang sholat sama sekali, walaupun 1 kali 2 kali nggak sholat fardu, waliyahudillah mendalik, maka biar berataan. Intinya orang nggak sholat 5 waktu itulah itu hidupnya ada nyaman, jujuran. Walaupun sugi, walaupun ganteng cantik, walaupun pejabat, hidupnya kada bakal nyaman 100%. Biar lihat hatinya itu loh, 5 waktu nyaman. Suginya minta ampun, beb, ada sholat nyaman, beb. Apa sugi mobilnya banyak, biar lihatnya mobilnya, rumahnya, biar nih ada lihat orangnya. Apalagi biasanya orang-orang yang seperti itu meninggalkan sholat itu, mereka di akhir hayatnya, umurnya dikasih penyakit yang besar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya ikhwan rahimakumullah, ini bulan Rajab, bulan pengampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ashar, Syahrul Ashar, bulan ampunannya Allah Ta'ala. Kesempatan kita yang masih belangkantingan, yang masih meninggalkan sholat, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu, karena inti dari semua amal adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya baik, jelas hadisnya. Kalau sholatnya buruk, semuanya buruk. Sholat intinya. Lagi zamannya Nabi Musa, satu kali lagi cerita. Zamannya Nabi Musa tuh ada seorang pelacur. Dia sudah pelacur, kemudian dia hamil dari hasil zina sama orang-orang laki-laki banyak. Udah hamil, kemudian besar, mengeluarkan anaknya lahir dibunuh sama dia. Kemudian dia pengen bertobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Menemui Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabiullah Musa, saya ini pelacur. Kemudian setelah saya jadi pelacur, saya hamil dari hasil zina. Kemudian setelah saya hamil, itu bayi membesar, dalam bayi besar keluar bayi tersebut, saya bunuh ya Musa. Apakah aku masih bisa bertobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Nabiullah Musa, wallahi demi Allah, seandainya ada api dari langit mengenai engkau, maka dosa-dosamu tidak akan bisa diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking apa? Saking besarnya berzina, kemudian membunuh dan lain sebagainya. Kemudian perempuan ini dia berbalik putus asa, dia menangis sedih putus asa. Kemudian Nabi Musa disamperin sama malaikat Jibril. Ya Nabiullah Musa, Allah mengutusku untuk bertanya sama engkau, kenapa engkau tidak mengampuni daripada perempuan tersebut? Tidak tahukah wahai kaum Musa, ada dosa yang lebih besar daripada perempuan tersebut wahai Musa? Siapa? Ya Jibril. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang meninggalkan sholat. Orang
meninggalkan sholat itu lebih besar dosa daripada zina, membunuh sekali Allah. Semoga kita mendapatkan hidayah dan taufik untuk bisa melakukan sholat 5 waktu. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian Rasulullah jalan lagi. Jalan itu Rasulullah menemui banyak hal. Cuma ulun pengen menceritakan sedikit yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini. Selain meninggalkan sholat, yang kedua, Rasulullah disitu melihat ada seseorang yang dia memakan dagingnya sendiri. Dagingnya badannya yang dimakan sendiri sampai berdarah-darah. Aneh, dagingnya sendiri dimakan, tangannya, badan